Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya di tutorial Excel Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai penggunaan VBA atau istilah orang biasanya dikenal dengan makro. Nah, sebelum membahas lebih lanjut bagaimana tutorial tentang makro, kita harus mengenal dulu sebenarnya apa sih itu makro. Nah, makro tentu adalah sebuah script pada sebuah aplikasi. Jadi tidak hanya Excel, aplikasi-aplikasi lain juga punya pemrograman namanya makro itu. Nah, makro sendiri adalah untuk membuat otomatisasi. Nah, tentu otomatisasi berdasarkan skrip yang kita tuliskan di bagian pemrogramannya. Nah, skrip tersebut akan memerintahkan aplikasi untuk melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang. Misalnya kita memiliki skrip function mencari hari. Nah, ketika kita masukkan skrip yang sama, dia akan melakukan perintah yang sama. Kemudian apa itu VBA? VBA adalah Visual Basic for Application atau turunan dari bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, karena ada di Excel, maka basisnya adalah basis perintah yang ada di Excel. Nah, tidak panjang lebar, nah langkah-langkah apa yang akan kita tempuh untuk bisa kita menjalankan makro. Saya menggunakan Excel 2010. Tampilan standarnya seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan adalah pastikan teman-teman sudah muncul tab developer, karena perintah makro masuknya di developer. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka teman-teman bisa cari dengan cara pertama kita klik file ini, kemudian option. Nah, di sini ada customize ribbon. Nah, kita cari di sebelah sini ada developer. Nah, ini sudah terchecklist, maka tadi muncul saya checklistnya kita hilangkan. Oke, kita hilangkan. Kita lihat apa yang terjadi. Di sini tidak ada menu developer. Ini hanya menu Excel standar. Nah, oke. Kita munculkan. Pertama gimana tadi cara munculkannya? Pertama klik file, kemudian option. Nah, kemudian di sini ada customize ribbon. Di sini ada cari ya developer, ada di sini. Oke, kita klik, maka dia akan muncul Nah, developer ini sendiri ini memiliki menu-menu. Nah, kita ambil di sini yang Visual Basic. Ya, kita klik yang Visual Basic, maka muncullah tampilan seperti ini. Nah, ini yang kita maksud dengan tampilan VBA. Nah, tampilan ini tentu ada istilah secara umum yang biasa orang namakan. Nah, tampilan Visual Basic ini untuk Excel itu pertama ini ada bagian. Nah, di sini ada Microsoft Visual Basic for Application bab 1 perkenalan. Ini adalah nama file. Nah, nama filenya yaitu bab 1 perkenalan. Nah, ini VB Windows-nya. Kemudian di sini ada tab, yaitu menu. Menu berisi menu-menu yang ada di VBA. Nah, kemudian ini ada icon-icon atau toolbar. Tentu toolbar ini perintah-perintah ya apa yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan sebuah pemrograman. Selanjutnya ini ada namanya
eh, Project Explorer. Project Explorer ini coba kita lihat. Ini contohnya ada sheet 1 PBA 1, sheet 3 saya, sheet 5 Crosstab. Jadi ini adalah menggambarkan sheet-sheet yang terbuka yang ada pada file bab 1 perkenalan. Kita cek filenya. Ini filenya. Ini ada yang di hide tadi ya. Nah, ini yang Crosstab. Oke, supaya tidak mengganggu, saya akan hapus saja. Jadi hanya ada 2. Kita cek lagi. Kita cek. Sekarang tinggal 2. Karena yang Crosstab tadi kita hapus. Itu sebagai contoh. Jadi ini adalah menggambarkan berapa banyak sheet yang berapa banyak sheet yang terdapat pada file 1. Tentu yang di dalam kurung PBS1 adalah nama sheetnya. Kemudian, nah setelah itu selain sheet ini juga menggambarkan di sini adalah disk book. Jadi adalah nama aplikasi Excel yang terbuka di bab perkenalan. Di Windows Explorer ini juga Windows Explorer itu di Project Explorer. Di Project Explorer juga di sini ada modul ya. Modul kita akan hapus, misalnya ini remove modul. No saja. Nah, kalau kita ingin menambahkan modul berarti di sini kita klik kanan, insert modul. Kemudian misalnya nanti ingin menambahkan form, maka insert, klik kanan, insert user form. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena saya belum saatnya untuk belum saatnya untuk menyampaikan tutorial ini, maka saya akan hapus terlebih dahulu. Kita belajar tahap demi tahap supaya mudah untuk dipahami. Ibarat orang kalau masih bayi ya jangan diajarin suruh lari, ajar ngomong dan sebagainya. Jadi kita harus setahap demi setahap. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya properties. Nah, properties ini apa? Tentu properties ini ada customize dari dari project, bisa dari project Explorer ini, bisa juga nanti dari user form. Nah, saya contoh misalnya sheet 1. Nah, oke, sheet 1 berarti kalau kita di sini ada properties. Nah, properties namanya berarti ini masih sheet 1. Nah, sheet 1 ini misalnya di sini nih. Ini saya ambilkan salah satu aja. Misalnya visible berarti terlihat. Nah, di sini kalau ada 3 pilihan. Ada visible, ada hidden, ada very hidden. Kalau hidden berarti di hide. Nah, kalau misalnya kita klik sheet 1, kemudian kita pilih Excel sheet hidden, maka ketika di filenya kita buka, maka sheet 1 atau VBA 1 itu akan terhide. Apa benar demikian? Ini hanya ada saya. Nah, oke. Kita buka lagi, kita kembali lagi ke sini. Kalau kita pilih visible-nya itu 1 atau muncul visible, maka kita cek lagi apa yang terjadi. Kita klik yang ini, sheet 1-nya, kemudian kita visible-kan, maka yang terjadi adalah VBA-nya kembali muncul. Nah, itu perkenalannya. Nah, sudah tidak sabar bagaimana penulisan makronya. Nah, kita ambil yang paling sederhana saja. Kita kembali lagi ke Windows VBA ya. Sederhananya misalnya
kita tuliskan privat privat. Oke, yang paling gampang saja, misalnya jangan privat supaya supaya bisa di semua workbook, maka misalnya public, ini misal public sub, misalnya PBE 1, PBE 1, kurung tutup dalam. Nah, ini nanti secara otomatis kalau kita menulis prosedur sub, maka nanti akan otomatis end sub-nya akan muncul. Nah, prosedur itu apa sih prosedur gitu kan? Prosedur adalah sebuah blok berisi suatu kode program yang bertujuan untuk melakukan sesuatu. Sebuah blok prosedur memiliki bentuk dasar, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah deklarasi ini. Yang kedua nanti perintahnya apa, isi dari programnya. Kemudian yang terakhir adalah baris penutup atau akhir prosedur sebagai blok prosedur. Nah, dari prosedur sub ini, misalnya kita ingin memunculkan pop-up window, misalnya pesan, misalnya sebuah pesan. Sini tulis message box, misalnya karena ya karakter akan memunculkan karakter teks. Ingat, di formula pun kalau karakter teks itu harus ada tanda petik 2 di atas. Misalnya selamat datang di PBE tutorial Excel Indonesia. Oke. Nah, cara menjalankannya, kode ini, cara menjalankannya adalah pilih di sini ada run sub. Nah, atau F5. Saya kalau klik ini di sini. Oke, kita jalankan saja. Maka dia akan muncul. Oke, selamat datang di PBE tutorial Indonesia. Oke. Ada cara yang kedua, yaitu kita membuat sebuah button di sini. Ya, buttonnya nggak usah yang sederhana aja, tidak perlu bisa dari developer. Di sini ada insert. Nah, di sini ada command button untuk active cell maupun pop. Saya tidak akan mengambil itu. Misalnya kita ambil dari yang biasa kita lakukan, membuat segi 4. Di sini ada insert. Nah, kita akan buat segi 4 ini. Nanti kita akan jadikan sebagai tombol. Nah, supaya bagus sedikit, kita pilih yang 3 dimensi. Tombol 3 dimensi ini kita klik, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada assign makro. Kita new aja. Kita munculkan perintah yang sama tadi, message box selamat datang di tutorial Excel Indonesia by Ari. Oke, tanda petik. Nah, kita kembali lagi ke Excel. Nah, kalau kita klik ini, maka dia akan muncul. Oke, kita akan muncul. Nah, demikian tutorial makro ini adalah bab perkenalan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut
pada tutorial lanjutannya. Nah, kalau ada kesulitan atau membutuhkan contoh filenya, silakan hubungi saya di ini adalah channel YouTube saya, di YouTube user kemudian Excel Indonesia. Bisa juga kirim email atau hubungi saya melalui Facebook atau Twitter. Oke, demikian dan semoga bermanfaat untuk Anda.